Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hengki Firmansa. Sekarang saya berada di Kampung Silat Jampang, Zona Madinah, Bogor. Saya anggota persilatan dari Padepokan Persilatan Rejang Empat Petulai, Provinsi Bengkulu. Di mana kami tempat padepokan kami di Surabaya, tempat latihan kami, pelabaran kami Sungai Serut yang bernama dengan di bawah naungan guru muda Abang Ade Ramadhani SE. Dan di mana di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah bagaimana sih persilatan Rejang Empat Petulai itu, yang merupakan silat khas dari Provinsi Bengkulu, khususnya dari suku Rejang. Silat ini merupakan silat dari asli suku Rejang, di mana yang bernama silat Rejang Empat Petulai. Empat Petulai artinya adalah empat patuh terhadap satu. Silat Rejang ini tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Majapahit khususnya, karena singkat ceritanya suku Rejang itu ada empat, yang bernama ada suku Rejang Empat Temenggung, Rejang Empat Serumpun, Sedaro, dan Petenggak. Empat suku Rejang ini mendiami Pulau Sumatera. Hingga pada suatu hari ketika dari Kerajaan Majapahit diutuslah 4 biku untuk datang ke tanah Sumatera untuk mencari obat untuk seanak dari Kerajaan Majapahit, anak dari Raja Majapahit. Hingga 4 biku ini bernama Biku Bermano, Biku Bembo, Biku Bejenggo, dan Biku Sepanjang Jiwo. 4 biku ini datang jauh dari tanah Jawa ke tanah Sumatera untuk mencari obat untuk anak raja dari Kerajaan Majapahit. Hingga turunlah mereka dan berpencar di tanah Sumatera. Hingga Biku Bermano datanglah ke Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu. Di sana Biku Bermano melihat 4 suku Rejang, kearifan lokal di sana, melihat suku-suku Rejang bercocok tanam, kehidupan mereka di sana. Di sana Biku Bermano melihat bahwasanya ada istiadat yang unik dari suku ini, di mana 4 suku ini mempunyai silat yang sangat berbeda dan tidak bisa disatukan. Silatnya dari 4 suku ini merupakan memiliki kehebatannya masing-masing dan tidak pernah akur antara satu sama lain. Kemudian Biku Bermano karena melihat dari 4 suku ini mempunyai satu kesamaan, yaitu tentang silatnya, maka Biku Bermano mendekati 4 suku ini. Sehingga singkat cerita Biku Bermano datang ke suku Rejang yang pertama, yaitu suku Rejang Empat Petenggak. Di sana Biku Bermano bercerita, sehingga karena tutur kata Biku Bermano yang sangat baik dan sopan, maka diterima di sana. Kemudian Biku Bermano datang lagi ke tempat suku Rejang yang kedua, itu suku Rejang Empat Sedaro. Seperti itu juga mencari seluk-beluk tentang silat yang memiliki kesamaan antara 4 suku ini. Kemudian datanglah kembali Biku Bermano ke Rejang Empat Serumpun. Dan yang terakhir Biku Bermano datang ke Rejang Empat Temenggung. Setelah 4 suku Rejang ini Biku Bermano datangi, Biku Bermano mengundang mereka untuk datang ke kediaman beliau. Biku Bermano mengatakan, "Ada apa? 4 suku Rejang ini tidak bisa menyatu. Padahal kalian memiliki adat istiadat yang sama tetapi tidak mau menyatu." Oleh karena itu Biku Bermano bertanya kepada 4 suku Rejang ini, bagaimana kalian menghadapi jika ada bencana atau bahaya? Singkat cerita, dari suku Rejang yang pertama, suku Rejang Empat Petenggak menunjukkan kehebatan silatnya di depan Biku Bermano dan di depan 4 suku Rejang lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh suku Rejang yang Empat Sedaro sampai ke suku Rejang Empat Serumpun. Setelah mereka menunjukkan kehebatan silatnya masing-masing, kemudian turunlah Biku Bermano menunjukkan silatnya. Kemudian saat Biku Bermano menunjukkan silatnya, ternyata ilmu dari si Biku Bermano ini jauh di atas 4 suku Rejang ini. Karena melihat mereka tidak ada apa-apa dibanding Tuan Biku Bermano, jadi 4 suku Rejang ini tunduk dan patuh kepada Biku Bermano. Itulah kenapa dinamakan silat Rejang Empat Petulai. Artinya 4 suku Rejang patuh terhadap satu. 4 ini adalah 4 dari suku Rejang tadi, Rejang Empat Petenggak, Rejang Empat Sedaro, Rejang Empat Serumpun, dan Rejang Empat Temenggung. Patuh terhadap satu, yaitu Tuan Biku Bermano. Itulah asal-usul nama kenapa dinamakan Rejang Empat Petulai. Singkat cerita, setelah mendapatkan itu, akhirnya mereka satu dan belajar silat terus-menerus, di mana tempat pelabaran atau tempat latihannya itu yang tertua, yaitu ada di Danau Tes. Di atas Danau Tes, di sana ada tempat latihan dari Tuan Biku Bermano dan 4 suku Rejang ini. Guru besar kami dari silat Rejang Empat Petulai adalah almarhum Nenek Haji Aliruddin Tahar bin Ali Tahar.
di mana kediaman beliau adalah di Seguring, di Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan guru muda kami adalah Abang Ade Ramadhani SE, di mana tempat kami latihan adalah bernama Pelabaran Sungai Serut. Pelabaran Sungai Serut ini adalah sendiri berada di dekat Danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu. Dan Pelabaran Sungai Serut ini sudah mencar melalang buana di Provinsi Bengkulu. Ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, ada Renas Manek namanya, Pelabaran Renas Manek. Ada di Kepahyang, Pelabaran, dan ada di utara nama pelabarannya. Dan di Curup juga banyak sekali pelabaran Sungai Serut. Sekarang silat Rejang 4 Petulai dipegang oleh guru muda kami yang bernama Abang Ade Ramadhani SE. Kami sangat aktif untuk kegiatan silat ini, di mana kegiatan kami seminggu itu 2 kali latihan. 2 kali latihan yaitu malam Rabu dan malam Minggu. Dan silat ini juga bukan hanya silat tradisi, tapi ada juga silat prestasi. Kami mempunyai dua tempat latihan, 2 tempat yang berbeda. Jika tradisi tadi di Pelabaran Sungai Serut di Surabaya di dekat Danau Dendam Tak Sudah, sedangkan silat prestasinya berpusat di kampus Winfas Bengkulu yang bernama UKM Rejang 4 Petulai. Itu pusat dari IPSI Rejang 4 Petulai. Sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang makna dari lambang atau logo dari perguruan kami. Dari logo kami ada tulisan Persilatan Rejang 4 Petulai. Rejang 4 Petulai. Kenapa? Dan di dalam itu berbentuk lonjong atau bulat. Karena apa? Karena ini mengibaratkan seperti bumi kita. Bumi kita bulat dan tidak ada sisinya. Dan selanjutnya ada warna kuning di logo kami. Kenapa dia warna kuning? Karena ini mengibaratkan artinya hati-hati. Ini kami sebagai pesilat, para pesilat ini harus bersikap hati-hati. Tutur kata kami harus hati-hati dan orang juga harus hati-hati terhadap kami. Selanjutnya ada bambu yang berdiri tegak. Bambu berdiri tegak mengibaratkan kami sebagai pendekar muda, yaitu dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berada, kami akan tetap tumbuh seperti layaknya bambu yang tegak ke atas. Walaupun diterpa angin, walaupun diterpa badai, dia akan goyang, tapi dia tidak akan lepas. Seperti itu juga kami akan mudah beradaptasi. Itu mengibaratkan bambu. Dan ada juga senjata. Di sana ada tombak dan parang. Ini merupakan senjata yang kami gunakan, yang melambangkan kami sebagai pendekar muda. Ini merupakan senjata dari Provinsi Bengkulu juga, dan ini mengibaratkan kami tajam, atau kegiatan atau gerakan kami ini bisa mematikan, tapi juga bisa juga tidak mematikan jikalau tidak kami gunakan. Seperti itu juga tombak dan parang. Selanjutnya ada 4 buah tempat latihan, yaitu adalah bambu yang tempat latihan petak persegi. Itu merupakan namanya adalah pelabaran. Pelabaran adalah tempat kami latihan, tempat kami menimba ilmu, tempat kami mewariskan budaya, adat dari silat kami, silat dari khas Provinsi Bengkulu. Selanjutnya ada lagi yang bernamanya adalah puding merah, yang merah di depan. Puding merah merupakan adanya pembatas. Jadi seperti apapun kami, setelah kami belajar, setelah kami menimba ilmu, semua itu ada batasannya. Batasannya apa? Karena kita tidak akan bisa menjadi sempurna. Kita tidak akan bisa memiliki kesempurnaan. Kita tidak akan bisa melewati guru kita. Guru yang telah mengajarkan kita. Itu maknanya. Jadi semua itu ada batasnya. Ada batas walaupun kita sama guru. Kita ada batas dan kita tidak boleh melewati atau melangkahi guru kita itu. Lanjutnya di tengah-tengah lambang ada 3 warna. Yaitu adalah warna merah, putih, dan hitam. Ini melambangkan keberanian, kesucian, dan ilmu yang kami geluti di silat Rejang 4 Petulai. Dan di belakang ada tebu. Batang tebu ini merupakan hampir sama dengan seperti filosofi bambu tadi. Dimanapun tebu itu ditanam, dia akan tumbuh subur. Dia akan bisa menjadi manfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Seperti itu juga kami. Dimanapun kami berada, kami akan bisa membantu orang banyak dan kami bisa bermanfaat untuk halayak lain sebagainya. Seperti itu makna dari filosofi dari logo kami, Persilatan Rejang 4 Petulai. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah, filosofi, awal dari mulanya berdirinya silat ini, silat Rejang 4 Petulai. Selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit gerakan dasar dari silat kami, yaitu silat Rejang 4 Petulai. Oke, lanjutkan video ini dan stay tune terus di video ini di channel YouTube Kampung Silat Jampang. Oke, let's go.
Oke, bertemu lagi dengan saya Hengki. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan sedikit tentang gerakan dasar dari silat kami, silat Rejang Empat Pitulai. Di mana di sini saya akan menjelaskan empat langkah dasar dari silat Rejang Empat Pitulai. Yang pertama, tentu kita awali dengan hormat. Ini adalah merupakan hormat perguruan dari silat Rejang Empat Pitulai. Setelah ini kita masuk ke empat langkah dasar. Yang pertama ini adalah gilip dalam. Ini merupakan gilip dalam dari silat Rejang Empat Pitulai. Dan ini merupakan gilip luar. Ini merupakan gilip luar. Setelah itu ini merupakan tangkis dalam. Ini merupakan tangkis dalam. Dan ini merupakan tangkis luar. Itu udah dua. Dan yang ketiga ini adalah apai. Ini apai dalam. Dan yang selanjutnya ini adalah apai luar. Ini adalah apai luar. Sudah tiga. Dan yang terakhir ini adalah tangkap dalam. Ini merupakan tangkap dalam dari silat Rejang Empat Pitulai. Dan ini adalah tangkap luar dari silat Rejang Empat Pitulai. Itu tadi adalah empat dasar atau empat langkah dasar dari silat Rejang Empat Pitulai. Yang pertama adalah gilip dalam, gilip luar, tangkis dalam, tangkis luar, apai dalam, apai luar, tangkap dalam, tangkap luar. Seperti itu dasar dari silat kami, silat Rejang Empat Pitulai. Mungkin saya akan mempraktikkan 1-2 jurus dari kami. Yaitu yang pertama seperti ini. Sebenarnya kalau ada orang itu lebih bagus dan kita akan kelihatan langsung bagaimana titik-titik yang ditempuh atau titik yang dikunci dari gerakan itu. Selanjutnya gerakan yang kedua. Nah, itu adalah dua jurus pecahan dari empat langkah dasar tadi. Empat langkah dasar tadi bisa dikembangkan lagi hingga ke 40 jurus. Setelah itu, setelah dikembangkan sampai 40 jurus, itu kembali lagi ke pesilatnya. Bagaimana dia bisa atau tidak mengembangkan 40 jurus ini menjadi jurus-jurus yang khusus untuk dia, khusus untuk pribadi, dan menjadi pengembangan lebih banyak lagi dari jurus lainnya. Dari jurus ini, silat Rejang Empat Pitulai tentunya yang pertama adalah 4 langkah dasar tadi dan berkembang lagi 1 langkah menjadi 10 sehingga terbentuklah 40 jurus dari silat Rejang Empat Pitulai. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja perkenalan singkat saya tentang perguruan silat Rejang Empat Pitulai. Sampai berjumpa lagi dan subscribe terus channel YouTube ini dan jangan lupa like, comment. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.